Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama ilmu pengetahuan alam. Pada hari ini kalian sudah di kelas 9. Berarti materi-materi ilmu pengetahuan alam tentunya lebih dalam lagi, karena sebentar lagi 1 tahun lagi kalian akan menempuh sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan. Untuk itu kalian harus persiapan untuk penyesuaian diri, karena sudah tumbuh menjadi menuju dewasa ya. Jadi remaja menuju dewasa, kalian harus mempersiapkan diri secara mental dan spiritual. Untuk itu pada semester ini ya, jadi 1 tahun ini ada semester ganjil dan genap. Semester 1 kalian akan mempelajari tentang sistem reproduksi manusia ya, terus sistem perkembangan tumbuhan dan hewan, terus sistem pewarisan sifat dalam pemuliaan dan kelangsungan hidup, listrik statis dan peranannya dalam kehidupan, dilanjutkan dengan listrik dinamis. Di semester 2 kalian akan belajar tentang kemagnetan dan pemanfaatannya dalam produk teknologi. Selanjutnya dalam bioteknologi. Selanjutnya mempelajari partikel materi dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari, tanah dan keberlangsungan kehidupan, teknologi ramah lingkungan. Baik, kita langsung menuju bab 1, yaitu sistem reproduksi manusia. Nah, manusia secara jasmani dibagi menjadi dua ya. Ada pria dan wanita. Bagian yang dipelajari, yang pertama adalah pembelahan sel. Yang kedua, struktur dan fungsi sistem reproduksi manusia. Yang ketiga, sistem organ reproduksi manusia. Kita langsung masuk ke pembelahan sel. Nah, pembelahan sel sendiri dibagi menjadi dua, mitosis dan meiosis. Mitosis dan meiosis akan kita bahas selanjutnya, yaitu pembelahan yang menghasilkan dua sel anakan dengan materi genetik yang identik dari sel induk, hampir sama. Pembelahan secara mitosis terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan atau reproduksi aseksual. Jumlah kromosom sel anakan yaitu 2N atau yang disebut diploid. Nah, terus siklus hidup sel dibagi menjadi dua, yaitu fase pertumbuhan, interfase, dan fase pembelahan. Tahapan-tahapan mitosis yang pertama adalah interfase, yaitu kita singkat biasanya primat. Nah, profase, metafase, anafase, dan telofase. Kita lanjutkan fase pertumbuhan pada interfase. Nah, perhatikan gambar ini. Tahapan persiapan pada setiap sel akan melakukan pembelahan. Nah, ini persiapan pembelahan. Tahapan yang paling lama dalam siklus sel. Terjadi proses metabolisme yang tidak berpengaruh dalam perubahan morfologi sel. Terdiri atas 3 fase, yaitu gap 1, sintesis, dan G2 atau gap 2. Pada gap 1 pembentukan organel, pembentukan organel sel dan pertumbuhan sel. Pada fase ini terjadi replikasi DNA. Pada fase ini terjadi pertumbuhan organel. Lanjut ke pembelahan mitosis profase. Nah, profase di sini benang-benang kromatin memendek dan menebal membentuk kromatid. Nah, kromatid sendiri akhirnya berpasangan. Nah, berpasangan membentuk kromosom, membran nukleus dan nukleus menghilang lama-lama. Pada sel hewan, sentriol mengalami pembelahan. Sentriol tersebut memisah menuju kutub yang berlawanan. Nah, ini kutubnya. Benang-benang spindel mulai mengatur diri sedemikian rupa sehingga menyerupai bentuk pancaran aster.
Lanjut ke fase metafase. Nah, metafase, perhatikan perbedaannya. Terbentuk benang spindel kromosom yang terlihat semakin jelas. Kromosom berada di daerah ekuator tengah ini. Setiap kromosom masih terdiri atas 2 kromatid yang terkait pada sentromernya. Pada setiap sentromer ada 2 kinetokor yang masing-masing dikaitkan dengan benang spindel. Lanjut ke pembelahan selanjutnya, fase selanjutnya yaitu anafase. Nah, anafase di sini benang-benang spindel memendek. Nah, benang-benangnya semakin memendek, kromatidnya mulai menuju arah yang berlawanan. Mulai terjadi sitokinesis. Lanjut yaitu fase yang berikutnya, telofase. Nah, telofase tersebut kromatid telah sampai di kutub-kutub yang berlawanan. Nah, ini kutubnya berlawanan. Kromatid menipis, memanjang menjadi kromatin. Kumpulan kromatin membentuk anak inti, terbentuk membran nukleus di luar anak inti. Sitokinesis selesai, terbentuk 2 sel anakan. Nah, terus bisa diringkas tadi ya. Akhirnya terbentuk menjadi 2 sel anakan. Selanjutnya adalah pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis ada 2 tahapan. Perbedaannya di sini, pembelahan meiosis menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah jumlah kromosom sel induk. Pembelahan meiosis bertujuan untuk berkembang biak secara seksual, yaitu dalam proses pembentukan gamet atau gametogenesis. Meiosis mengalami pembelahan inti 2 kali, sehingga 1 sel diploid 2N akan menghasilkan 4 sel haploid N. Sebelum pembelahan meiosis terjadi, sel mengalami fase pertumbuhan interfasis seperti pada tahap pembelahan mitosis. Nah, ini ada meiosis pertama, ada meiosis kedua. Meiosis pertama sama fasenya seperti pada mitosis, ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Selanjutnya ada meiosis 2, profase 2, metafase 2, anafase 2, telofase 2. Kita lanjutkan fase meiosis 1. Nah, coba perhatikan gambarnya lebih jelas. Membran inti mulai menghilang di sini ya, terbentuk gelendong. Pembelahan kromosom menebal dan kromosom homolog saling berpasangan, terjadi pindah silang, pertukaran segmen molekul DNA yang sesuai di antara kromatid. Fase yang kedua, metafase 1, kromosom homolog tetrad bergerak ke bidang ekuator. Nah, ini dengan sentromer mengarah ke kutub. Masing-masing kromosom berikatan dengan benang spindel pada bagian sentromer. Lanjut ke anafase, kromosom homolog ditarik benang spindel ke kutub pembelahan, sehingga tetrad terpisah dan kromosom bergerak menuju kutub yang berlawanan. Membran sel mulai melekuk ke bagian tengah. Nah, tujuan anafase 1 ini adalah membagi isi kromosom diploid menjadi haploid. Lanjut ke telofase 1. Retikulum endoplasma membentuk membran inti di sekitar kromosom. Pada kutub pembelahan, nukleus mulai terbentuk. Terus terjadi sitokinesis, pembelahan sitoplasnya menjadi 2 bagian, sehingga 2 sel anakan dengan kromosom yang sudah haploid. Setelah meiosis pertama dilanjutkan dengan meiosis kedua, yaitu membran nukleus dan nukleolus mulai menghilang kembali, sentrosom membelah, dan sepasang sentriol memisah menuju kutub-kutub yang berlawanan. Dan di antara kedua benang spindel yang memancar dari kedua sentriol. Waktu ini lebih singkat dibanding tahap lainnya.
Langsung ke meiosis 2. Setiap kromosom haploid berisi 2 kromatid tertarik ke bidang ekuator lagi. Terbentuk benang-benang spindle, salah satu ujungnya melekat pada sentromer, khususnya kinetokor, dan ujung lainnya membentang menuju jumlah pembelahan yang berlawanan. Selanjutnya, anafase 2, spindle menarik kromatid menuju pembelahan yang berlawanan. Nah, ini kedua kromatid menuju kutub yang berbeda. Pada akhir anafase, membran sel mulai melekuk. Pada telofase yang kedua ini, kromatid di kutub berubah menjadi benang-benang kromatin. Membran nukleus dan inti haploid terbentuk, kromosom menipis dan memanjang menjadi benang-benang kromatin. Terjadi sitokinesis sehingga terbentuk 4 sel anakan. Ya. Mungkin itu pertemuan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.